Skoliosis adalah suatu keadaan di mana tulang belakang kita itu melengkung ke arah samping, ya, melengkung ke arah samping. Tapi sebetulnya skoliosis yang terbanyak yang kita sebut sebagai idiopatik skoliosis. Kelainan idiopatik skoliosis itu merupakan kelainan 3 dimensi. Jadi dia bukan saja melengkung ke arah samping, tapi juga secara aksial, dari atas kita lihat dia muter tulang belakang ke arah kanan atau ke arah kiri, ya. Dan jadi kalau kita lihat dari atas dia memutar ke arah kanan kiri, kalau kita lihat dari belakang depan dia ke arah samping. Dan kalau kita lihat dari samping, dia kelainannya membuat dia hipokifosis yang disebut sebagai tegak, terlalu tegak gitu, ya. Itu kita sebut sebagai idiopatik skoliosis yang umum yang ada pada saat ini, ya. Jadi yang paling banyak, yang paling banyak datang ke klinik kita, yaitu yang kita sebut sebagai idiopatik skoliosis. Banyak skoliosis yang lain, ya, yang diturunkan. Tapi kalau idiopatik skoliosis adalah suatu skoliosis yang sampai saat ini itu belum tahu sebabnya. Nggak ada sebabnya. Ada orang yang bilang genetik, ada orang yang bilang karena hormonal, ada orang yang bilang karena gangguan saraf. Tapi itu belum, sampai saat ini belum bisa dibuktikan. Oleh karena itu disebut sebagai idiopatik. Idiopatik itu singkatan dari idiot atau kita sebut bodoh atau nggak tahu, ya. Patik, patik itu penyakit yang sampai sekarang yang tidak kita ketahui apa sebabnya. Oleh karena itu jangan kita memikirkan bahwa ini mungkin karena diturunkan, enggak juga, ya, atau karena bawa barang-barang berat di sebelah kanan, atau karena tidurnya miring atau tidurnya ke kanan atau ke kiri, enggak juga. Atau sering juga orang menyangka bahwa sering duduk ketika membaca di tempat tidur, ya enggak juga, ya. Jadi sebabnya sampai sekarang tidak diketahui. Oleh karena itu, bagaimana dong penanganannya? Karena tidak diketahui sebabnya, tapi kita ketahui sebetulnya perjalanan penyakit ini, atau perjalanan sebetulnya bukan penyakit, ya, sebetulnya adalah suatu deformitas, kita sebutnya gangguan bentuk dari tubuh. Bagaimana perjalanannya kita ketahui, biasanya dia timbul di masa remaja, kemudian dengan seiring dengan waktu, kemudian lengkungan ini akan makin hari makin bertambah. Kalau lengkungan ini kurang dari 20 derajat, maka biasanya kita observasi aja. Kita nggak perlu melakukan suatu tindakan, kita perhatiin aja, kemudian kita suruh penderitanya untuk melakukan olahraga, kemudian menguatkan otot-otot tulang belakang, atau dia berenang, atau kemudian kita suruh dia melakukan yoga kah, atau pilates apa segala macam. Nah itu biasanya untuk yang kurang dari 20 derajat. Tapi ada skoliosis idiopatik yang lebih dari 20 derajat, tapi kurang dari 40 derajat. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti ini, 20-40 ini, biasanya kita anjurkan untuk mereka memakai brace. Nah, brace-nya juga harus brace yang tepat, karena kalau brace-nya salah, tentu juga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Karena brace sebetulnya, brace yang benar adalah brace yang dapat mengkoreksi lengkungan tersebut. Itu brace yang benar. Ya, banyak sekarang macam-macam brace, tapi carilah yang benar dan carilah ke tempat yang benar juga untuk mendapatkan brace ini. Ya. Nah, kalau lengkungan lebih dari 40 derajat, maka kita konsiderasi untuk dilakukan suatu tindakan surgery. Kenapa demikian? Karena sudah dibuktikan kalau lengkungan ini 40 derajat, maka tidak pernah lagi dia menjadi mundur, menjadi kembali menjadi 30 atau 20. Ya, tidak pernah berkurang. Dia akan terus bertambah. Karena jadi setiap lengkungan yang lebih dari 40 derajat itu paling tidak 1 derajat per tahun pertambahannya, paling tidak. Nah, kita bisa bayangkan kalau itu dia masih remaja, kemudian dia sampai usia dewasa, katakan 50, 40, 50, maka dia akan mencapai kurang lebih 80 derajat atau 70-80 derajat. Nah, sedangkan kita tahu bahwa angka kemiringan lebih dari 70 derajat itu adalah suatu keadaan yang sudah
sangat besar dan sangat bahaya, akan mengganggu fungsi dari paru-paru, fungsi daripada jantung, atau fungsi dari gangguan pencernaan. Oleh karena itu, kita harus pikirkan kalau seandainya sudut ini atau kemiringan ini sudah melebihi 40 derajat untuk dilakukan suatu tindakan surgery. Untuk tindakan surgery tentu banyak ya caranya. Cara yang konvensional yaitu dengan cara yang kita sebut open surgery ya. Di open surgery tentu dibuka dari atas sampai bawah ya. Kemudian kita pasang alat-alat di situ di dalam tulangnya, kemudian diluruskan pakai satu batang rod yang kita sebut itu konvensional. Nah, saat ini dengan kemajuan teknologi, maka kita bisa melakukan secara minimal invasif, yaitu dengan apa? Dengan kita melalui kulit, sedikit-sedikit kita buka kulitnya, kemudian kita masukkan skru itu melalui kulit, ya, beberapa tempat. Dengan demikian tentunya akan mengurangi nyeri pasca operasi, akan mengurangi perdarahan yang ditimbulkan ketika operasi, dan dengan demikian tidak menghindari kemungkinan ditransfusi, menghindari kemungkinan lamanya perawatan, menghindari kemungkinan nyerinya pasca operasi dengan minimal invasive surgery. Minimal invasive surgery salah satunya dengan cara apa? Dengan cara robotic spinal surgery. Karena dengan robot tersebut sangatlah membantu kita memasukkan dengan tepat skru ke dalam tulang belakang atau ke dalam pedicle kita sebutnya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.